Pada suatu hari, ada dua orang kakak beradik yang ingin mencari harta karun. Mereka sudah mendapatkan petanya, tetapi ada masalah. Kita sampai di mana, Pani? Berapa jam lagi kita sampai, Pani? Tidak tahu. Apa kau tidak bisa baca peta? Tidak bisa baca peta. Pani, kalau saya ini bisa saat kita. Berhenti dulu kapal nih. Belajar dulu kita. Gimana kalau terjadi dengan kalian? Apa yang kalian lakukan? Nggak mau kan seperti ini? Untuk membaca peta, selain kita harus mengetahui mata angin, kita harus tahu dulu di mana letak ordinat kita dan di mana letak ordinat tujuan kita. Nah, untuk mengetahui letak ordinat kita harus mempelajari dulu koordinat kartesius. Oke, kita masuk ke pembelajaran koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini dalam bagian-bagian koordinat kartesius kita ada beberapa macam bagian. Yang pertama adalah bagian sumbu koordinat. Ini yang terpenting, ya. Bagian sumbu koordinat. Ada sumbu yang seperti ini, sumbu koordinat ini ada dua, ya. Yang satu vertikal dan yang satunya horizontal. Vertikal itu yang tegak ini, ya. Yang horizontal yang rebah seperti ini. Nah, itu adalah namanya sumbu koordinat. Nah, bagaimana cara penulisannya? Dimulai dari 0,0. Nah, 0,0 ini dinamakan titik pusat. Nah, ini namanya titik pusat, ya. Terpatnya di titik 0,0. Setelah itu bagaimana cara menuliskannya dalam buku? Tetap sama jarak 0 ke 1, 1 ke 2 dengan jarak yang sama, begitupun yang lain-lainnya. Nah, caranya semakin ke kanan semakin besar nilainya, semakin ke kiri semakin kecil. Titik tengahnya di 0. Jadi gini, 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Min 1 dari sini, ya, 1 langsung ke kiri, min 2, min 3, min 4, min 5. Begitu juga ke yang vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ke bawahnya langsung min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Mungkin ke bawahnya lagi ada min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Nah, ini sumbu yang vertikal ini dinamakan sumbu Y. Sedangkan sumbu yang horizontal ini dinamakan sumbu X. Cara penamaannya selalu saja X, Y. X dahulu, horizontal dahulu, baru yang vertikal dulu. Jadi X, Y, sumbu ini, sumbu ini nantinya. Nah, misalkan kita membuat satu titik di sini. Kita buat satu titik sembarang, misalnya kita titikkan dia di sini. Oke. Nah, bagaimana cara membaca ini? Lihat di sini. Cara membaca titik ini, kita buat tegak, garis tegak, ya. Turun 0, 1, 2, ya, turun ke sini. Artinya dia tepat, titik ini tepat di sumbu X di 6. Selurusan dengan sumbu X di nilai 6. X-nya berarti 6. Setelah itu kita tarik dari titik ke sini. Tarik bentuk kotak, ya. Ketemunya nanti tarik dari sini lurus sampai ke titik ini, ketemunya di 3. Artinya Y-nya sama dengan 3. Karena X 6, Y 3, maka kita namakanlah titik ini dinamakan dengan titik 6
Bagaimana? Bisa? Nah, lantas bagaimana kalau sebuah titik mempunyai titik acuan? Nah, titik acuan ini bukan titik pusat, tetapi titik yang lainnya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, misalnya kan seperti ini. Nilai A ini kan kalau misalnya masih berpusat di 0,0 atau di ada hubungan dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini dikatakan titik sumbunya tadi sumbu 6,3. Ini 6,3. Ya. Ini adalah titik 6,3 karena pusatnya kita berbicara pusatnya di 0,0. Di sini 3,2 karena pusatnya di 0,0. Tetapi bagaimana dia misalnya ada pertanyaan titik A, titik B sebagai acuan, titik B sebagai titik acuan. Nah, ini. Jadi kalau titik B sebagai titik acuan, artinya titik B ini berubah menjadi titik pusatnya, artinya 0,0. Artinya kalau kita tarik garis lagi, misalnya ya seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Satu lagi. Oke, sama di sini. Nah, kita mulai menghitung. Nah, inilah yang menjadi sumbu koordinatnya. Jadi bukan ini lagi yang kita lihat sumbu koordinatnya, tetapi ini yang menjadi sumbu koordinatnya. Ya. Ini menjadi sumbu X dan yang ini menjadi sumbu Y. Maka dari itu kita bisa ngitungnya dari 0 di sini. 1, 2, titik yang ini ya. Kita menghitung titik acuan A ini adalah 1, 2, 3. 3. X-nya di 3. Terus ke atasnya 1. Artinya titik acuan A ini terhadap titik acuan ini tidak lagi 6,3, tetapi nilainya 3,1. Bagaimana? Paham sampai di sini? Oke, bagaimana kalau memahami posisi garis terhadap sumbu X atau sumbu Y? Misalnya gini, kita punya sebuah garis sembarang seperti ini. Seperti itu. Kita namakan garis ini adalah garis U. Nah, garis U ini artinya posisinya, hubungannya ya, adalah sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, sejajar dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Dia berpotongan karena dia saling berpotongan ini ya, karena dinamakan sumbu karena dia yang ini adalah sumbu Y, maka dikatakan bahwa garis ini berpotongan sumbu Y dan sejajar. Karena dia sejajar dengan sumbu X, maka dikatakan sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana jika misalnya kita punya lagi bentuk garisnya seperti ini? Oke. Nah, kalau kita punya bentuk garisnya seperti ini, artinya, yuk, siapa yang tahu? Ya, artinya ini berpotongan, garis U ini berpotongan sumbu X dan sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Berpotongan sumbu X. Seperti itu. Maka bisa dikatakan kalau misalkan ada garis lagi, misalnya kita buat di sini. Oke. Bagaimana hubungannya dengan garis U? V ini, bagaimana dengan hubungannya dengan garis U? Artinya V ini sejajar, V ini
sejajar dengan garis U. Tapi bagaimana sekarang, sudah memahaminya? Mudah-mudahan sudah. Oke, itu tadi pelajaran koordinat Kartesius. Nah, sudah bisa kan membaca ordinat? Yuk kita bantu adik-adik tadi menemukan jalannya. Ini kan sudah ada peta, jadi kita tinggal mencocokkannya dengan sumbu koordinat. Nah, kita anggap kita berada dalam kapal. Dalam kapal kita berpusat di 0,0 akan menuju titik yang ada tanda silang itu. Ayo, ada nggak yang bisa jawab ke arah mana mereka akan pergi? Betul, mereka akan pergi ke arah selatan 2 satuan langkah, lalu ke barat 1 satuan langkah. Maka mereka bakal sampai ke tanda silang. Oke, sudah paham kan? Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel F2A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.